Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dea Haliza dengan NIM 12320200148 dan Nita dengan NIM 12320200141, Rida Ladawiyah dengan NIM 12320200150 dan Zaki Daudi Zakir dengan NIM 12320200160. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan masjid dengan metode computational thinking. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masjid. Masjid ini diambil dari kata bahasa Arab yaitu sajadah yasjudu sujudan, artinya sujud. Masjid ini merupakan tempat ibadah orang Muslim, di mana masjid ini adalah hal yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan antara masjid dan umat Islam. Ini juga mempunyai kaitan yang sangat erat dengan umat Islam. Selain digunakan untuk tempat ibadah, masjid juga digunakan untuk mencari ilmu seperti pengajian dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kebersihan masjid ini sangat penting. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan masjid dengan benar dengan metode computational thinking. Baik, untuk langkah pertama yaitu adalah dekomposisi atau decomposition. Nah, langkah ini adalah suatu langkah untuk memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil atau menjadi bagian yang lebih mudah untuk dikerjakan. Nah, dalam membersihkan masjid ini kita perlu untuk menyiapkan apa saja sih yang dibutuhkan untuk membersihkan masjid. Contohnya, yang pertama kita menyiapkan ember dan air. Yang kedua kita menyiapkan sapu dan lapel. Kita menyiapkan sabun atau soklin. Yang keempat kita menyiapkan alat pembersih kaca. Yang selanjutnya ada abstraksi atau abstraction, yaitu proses untuk identifikasi bagian atau karakteristik yang paling penting saja, abaikan yang tidak relevan. Kemudian membuat representasi dari masalah agar mudah untuk diselesaikan. Tujuan dari abstraksi ini adalah untuk menyembunyikan kerumitan dan meningkatkan fokus dari aspek penting dari masalah. Proses penerapan abstraksi pada hal ini ialah kerja bakti dalam proses merapikan dan membersihkan masjid. Membersihkan dan merapikan masjid, kemudian membagi tugas agar pekerjaan cepat selesai. Yang terakhir, mengerjakan tugas masing-masing yang telah dibagi. Oke, di sini aku bakal ngejelasin. Yang pertama ada sebuah skill untuk mengenal kemiripan dan perbedaan antara objek maupun konsep. Lalu yang kedua ada kemampuan untuk menganalisis dan mengidentifikasikan karakteristik dari bagian-bagian masalah yang sudah terdekomposisi. Lalu yang ketiga ada skill yang sangat penting untuk problem solving karena membantu mengidentifikasikan solusi yang harusnya digunakan kembali untuk masalah yang serupa. Lalu yang keempat ada membantu menghindari duplikasi. Di sini aku bakal ngejelasin pembagian tugasnya, langkah-langkahnya, pengaplikasian langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada pembagian tugas. Tugas pertama ada aku buat ngebersihin lantai, kayak menyapu dan ngepel. Lalu yang kedua ada membersihkan karpet atau merapikan karpet. Itu adalah tugasnya Jaki. Lalu yang ketiga ada membersihkan jendela, mengepel lap jendela gitu. Itu tugasnya Teh Rida. Lalu yang keempat ada membersihkan atau merapikan rak, kayak rak mukena, rak sarung atau rak sepatu. Itu pembagian tugasnya. Sebelum ke langkah-langkah membersihkan masjid, ini saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma. Di sini ada beberapa hal tentang algoritma itu sendiri. Nah, yang pertama ialah sebuah metode untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dari serangkaian instruksi yang sudah terdefinisi gitu. Nah, yang keduanya ada kemampuan untuk menyusun langkah-langkah yang runtut untuk menyelesaikan persoalan. Nah, yang terakhir ada termasuk juga saat memeriksa dan menganalisis algoritma yang sudah ada dan memperbaiki efisiensinya gitu.
Nah, udah gitu kita akan masuk ke langkah-langkah membersihkan masjid. Langkah yang utama untuk membersihkan masjid ialah siapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti alat pel, terus sapu-sapu dan yang lainnya. Nah, terus yang kedua dimulai dengan merapikan Al-Quran dan kitab. Jadi yang kedua itu ialah menyusun dulu atau merapikan kitab. Nah, yang selanjutnya ialah bersihkan debu yang ada di karpet. Membersihkan debu yang ada di karpet. Nah, selanjutnya juga ada gulung karpet yang sudah dibersihkan, yang sudah tadi dibersihkan sama kita, misal dikepruk-kepruk lah ya oleh sapu. Nah, yang selanjutnya ada melipat mukena, sarung dan sejadah. Nah, lalu ada lap kaca dengan pembersih kaca, misal lap kaca dengan lap kayak gazebo kayak ya itulah ya. Nah, terus kemudian menyapu lantai sampai selesai. Setelah selesai lalu pel lantainya. Terus yang selanjutnya ada jika lantai sudah kering dilanjutkan dengan memasang kembali karpet yang sudah dibersihkan tadi oleh kita. Nah, terus udah segitu. Sekian presentasi dari saya.